Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Kak Catherine. Kakak tidak sendiri loh. Kakak ditemani oleh kakak pendeta, kakak Ida, kakak Vola, Kak Tilda, Kak Nino, Kak Hesti, kakak Deborah, dan kakak Rahel. Nah, adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita menyanyi Shalom, Shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan senyum manis. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Adik-adik, yakinilah bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita semua. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita semua ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Nah, adik-adik, beberapa minggu-minggu ini dan bulan kita melakukan aktivitas kita di rumah seperti kebaktian sekolah minggu kita di rumah, yang sudah sekolah belajar di rumah. Nah, adik-adik gimana di rumah? Bosan nggak? Pasti ada yang mengatakan bosan, ada yang tidak. Nah, adik-adik, pagi ini kita merayakan hari kenaikan. Nah, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu naik ke sorga. Adik-adik, saat ini kita kan pada stay at home. Jadi, mungkin kita pernah melakukan kesalahan kepada mama, papa, kakak, adik, dan orang-orang yang ada di rumah. Untuk itu, mari kita sama-sama mengucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan membacakan berita sukacita dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Alkitab pada surat Yohanes pasal 14 ayat 3 yang berbunyi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan berita anugerah. Sekarang, adik-adik yang kelas kecil, juga yang kelas Indria yang sudah bisa membaca, ambil Alkitabnya. Dan lihat di kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-53. Ayat tersebut adalah petunjuk hidup baru. Kita sama-sama baca Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ya. Ayat tersebut adalah petunjuk untuk adik-adik, untuk kakak, mama, papa, dan kita semua untuk selalu taat beribadah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, juga Tuhan Allah yang luar biasa. Ayo adik-adik, sekarang bangkit berdiri,
Kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sekarang silakan duduk kembali. Adik-adik, masih ingat cerita Kak Catherine beberapa minggu lalu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Ya, hari ini kita akan mendengarkan kelanjutan ceritanya ya. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mendengar dengan baik dan juga untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Supaya semua siap mendengarkan cerita, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Judulnya, Aku Siap Mendengar Cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tenang, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Anak-anak, masih ingat kan cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Betul, pada waktu itu Tuhan Yesus harus disalib walaupun ia tidak bersalah. Ia harus menanggung rasa sakit yang begitu besar. Ia disalib untuk menebus dosa kita semua. Namun setelah ia mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga ia bangkit. Coba pada hari yang keberapa? Betul, pada hari yang ketiga. Ia bangkit dan menang melawan maut. Dan setelah ia bangkit, Tuhan Yesus langsung pergi untuk menemui murid-muridnya. Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Awalnya ada yang gak percaya. Hah? Masa sih Tuhan Yesus sudah bangkit? Apa bisa orang mati bangkit kembali? Namun setelah Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku yang ada di tangannya, mereka semua jadi percaya. Dan Tuhan Yesus juga mulai bercerita dan mengajar kembali kepada murid-murid. Lalu pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke sebuah bukit di Galilea. Bukit di mana? Di Galilea. Di atas bukit itu, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid bahwa mereka mempunyai sebuah tugas khusus untuk memberitakan tentang cerita Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang tadinya belum tahu tentang Tuhan Yesus, belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus, bisa jadi percaya dan juga diselamatkan. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan mendoakan para murid-murid. Tuhan Yesus memberkati para murid-murid
agar ketika memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tidak lama kemudian, suatu hal yang luar biasa terjadi teman-teman. Tubuh Tuhan Yesus mulai terangkat ke atas, naik ke atas langit. Wah, apa yang terjadi ya kira-kira? Ternyata ini yang dinamakan kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga. Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Murid-murid pun melihat dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus sudah naik ke atas surga. Di atas surga, ia disambut oleh para malaikat yang juga bersukacita. Dan Tuhan duduk di tahta surga. Lalu ketika murid-murid sedang melihat Tuhan Yesus naik ke atas surga, ada 2 malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Malaikat ini ingin menyampaikan sebuah pesan. Kata malaikat kepada murid-murid, Tuhan Yesus yang naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama. Ia akan turun kembali ke dunia. Namun tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Lalu ketika murid-murid mendengar berita itu, mereka pun bersukacita. Mereka ingat bahwa Tuhan memberikan sebuah tugas yang sangat spesial, di mana mereka harus memberitakan tentang cerita Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mulai dari situ, mereka selalu berdoa dan selalu meminta pertolongan Tuhan agar ketika mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, banyak orang menjadi percaya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang dan memberkati murid-muridnya. Tentu juga sayang dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya untuk mengirimkan Roh Kudus untuk menemani, menolong, dan menghibur murid-muridnya. Tapi tidak cuma kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus tidak sedih, mereka bersukacita, mereka rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Nah, sebagai anak sekolah minggu, kita juga harus melakukan sama seperti murid Tuhan Yesus. Kita harus rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin ke sekolah minggu, karena Tuhan sudah sangat mengasihi dan memberkati kita. Adik-adik, itu cerita Alkitab kita minggu ini ya. Adik-adik bisa baca dalam Alkitab, kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Judul cerita kita hari ini, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sudah melihat video cerita firman Tuhan hari ini. Apa ya tadi ceritanya? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Oke, sekarang kita semua memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan berkereta awan putih. Adik-adik kita ulang sekali lagi ya.
pada semua langit. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman yang sudah disampaikan oleh kakak guru. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua yang mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyanyi lagu persembahan, kakak bacakan dulu nat persembahannya, terdapat di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pujikan 2 kali ya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami sudah membawa persembahan kami, berkatilah Tuhan, agar dapat dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin saat ini ada teman kami yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan sembuhkanlah agar dapat pulih kembali. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Untuk teman kami Kiko yang berulang tahun hari ini, dan mungkin ada teman-teman kami yang lain, sempurnakanlah sukacitanya Tuhan, dan biarlah semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk anak-anak yang sedang mengikuti ulangan-ulangan harian dan akan menghadapi ujian akhir semester, sertai Tuhan agar dapat belajar dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Sertai anak-anak-Mu semua Tuhan agar menjadi anak yang taat dan mengasihi orang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, guru-guru kami di sekolah, kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan. Sertailah senantiasa, berikan kekuatan dan kesehatan agar dapat mengasuh, mengajar dan membimbing kami dengan baik. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, sertai dan berkati agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan bijaksana. Berikanlah juga kekuatan dan kesehatan bagi para dokter dan perawat di rumah sakit agar dapat merawat orang sakit yang banyak saat ini. Tuhan, tetaplah menolong dan menyertai orang-orang yang berada dalam kekurangan dan kesusahan hidup saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami semua senantiasa sehat, tetap semangat, dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami mohon agar virus corona cepat hilang, agar kami boleh keluar rumah lagi untuk bermain, bersekolah, dan dapat berkumpul kembali beribadah di gereja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita berdiri, kita akan menyanyi Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan tambahkan minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar aku merekam.
adik-adik sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau semua. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini sudah selesai. Salam sehat semuanya. Silahkan duduk. Nah, adik-adik, ternyata hari ini adik kita Gracio berulang tahun yang ke-7. Kakak mewakili kakak-kakak guru sekolah Minggu Gunung Putri dan teman-teman sekolah Minggu Gunung Putri mengucapkan selamat ulang tahun buat Ade Cio, panjang umurnya, sehat selalu, taat sama papa dan mama, dan terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Dan juga menyanyinya tambah semangat ya. Iya.